Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 5, cuaca. Subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran kedua. Nah, anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. Kemudian 2, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan tepat. Hari ini kita belajar 2 muatan pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Pelajaran pertama yaitu PPKN. Cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu. Lani dan teman-teman mengamati keadaan langit. Sejak pagi, cuaca di sekolah terlihat mendung. Mendung adalah tanda akan turun hujan. Dari kejauhan, tampak sebuah pesawat melintas dan memasuki awan yang berwarna gelap. Cuaca masih mendung saat istirahat tiba. Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asyik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik, lama-kelamaan makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan mereka masing-masing. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruang kelas terlihat lebih lapang atau lebih luas. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Lani dan teman-teman melakukan aktivitas bermain yang berbeda-beda. Diskusi. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu. Mengapa Lani dan teman-teman saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu penting? Apakah manfaat dari sikap tersebut? Diskusikan manfaat dari sikap Lani dan teman-teman.
Kemudian tuliskan hasil diskusimu pada kolom yang tersedia. Nah, di sini kita lihat ya contoh sikap bersatu ya. Nah, anak soleh dan soleha, sikap bersatu itu dapat kita lakukan di berbagai tempat, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contoh sikap bersatu di rumah yaitu membantu orang tua, kemudian menjaga adik. Selanjutnya ini ibu akan memberikan contoh sikap bersatu di sekolah beserta manfaatnya. Nomor 1, sikap bersatu merapikan mainan bersama, manfaatnya pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nomor 2, contoh sikap bersatunya menggeser meja dan kursi. Kemudian manfaatnya meja dan kursi yang digeser tidak terasa berat dan tidak mengeluarkan tenaga lebih banyak jika dilakukan bersama. Nah, jadi contoh sikap bersatu di sekolah itu banyak ya. Contohnya merapikan mainan bersama, menggeser kursi dan meja. Adapun manfaat dari sikap bersatu adalah pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Itulah pentingnya sikap bersatu. Dalam keberagaman, manfaatnya banyak untuk kepentingan bersama. Seperti kata pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, anak soleh dan soleha, sekarang kerjakan tugas yang pertama ya, yaitu PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah adalah titik-titik-titik. Nomor 2, manfaat sikap bersatu yaitu titik-titik-titik. Nomor 3, saling membantu membuat pekerjaan terasa lebih titik-titik-titik. Nomor 4, gotong royong merapikan ruang tamu merupakan contoh sikap bersatu di lingkungan titik-titik-titik. Dan nomor 5, bersatu kita teguh, bercerai kita titik-titik-titik. Selanjutnya pelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia. Usai bermain, mereka pada berkumpul di tengah ruang kelas. Mereka membicarakan tentang perubahan cuaca yang baru saja terjadi. Nah, ini ada diskusi ya anak-anaknya ya. Apakah kalian masih ingat kejadian saat istirahat tadi? Lalu menjawab, iya saya ingat saat cuaca mendung kita bermain di koridor kelas. Betul, lalu saat hujan turun kita pindah tempat, kita harus segera masuk ke dalam ruangan. Berarti cuaca mempengaruhi kehidupan kita ya. Ternyata cuaca mempengaruhi kegiatan kita ya. Apakah kegiatanmu berubah saat terjadi perubahan cuaca? Sini jawabannya iya. Jika aku melakukan kegiatan di luar ruangan, tiba-tiba terjadi hujan, maka kegiatanku akan berubah. Contohnya saat bermain sepak bola di halaman dan terjadi hujan, aku akan segera masuk ke rumah dan bermain permainan yang lainnya. Bagaimana pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Jawabannya, cuaca berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Contohnya yaitu cuaca berpengaruh terhadap kesehatan, transportasi, perilaku, aktivitas atau kegiatan. Contohnya, cuaca yang terus-menerus hujan akan memicu penyakit seperti flu, pilek, dan demam berdarah. Hal tersebut berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Nah, bacalah teks informasi berikut tentang cuaca. Judulnya Cuaca dan Kehidupan Manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian yang basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola.
Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Namun jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Bacalah teks cuaca dan kehidupan manusia sekali lagi. Kemudian tuliskan informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks bacaan tersebut. Di sini kita akan menuliskan kegiatan yang sesuai dengan teks bacaan tadi ya. Saat cuaca cerah, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu menjemur pakaian, menjemur kerupuk. Kemudian saat cuaca berawan, kegiatan yang dapat dilakukan bermain di lapangan bersama teman-teman, bermain sepak bola, dan juga bermain sepeda. Saat mendung, kita dapat melakukan kegiatan bermain di teras rumah, kemudian membantu ibu mengangkat jemuran. Dan saat hujan, kegiatan yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banjir. Kemudian kegiatannya, petani sangat senang ya karena sawahnya tidak jadi kering. Nah, sekarang kerjakan tugas kedua ya anak-anak ya, bahasa Indonesia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 6, kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah adalah titik-titik-titik. Nomor 7, kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca berawan adalah titik-titik-titik. Nomor 8, kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca hujan adalah titik-titik-titik. Nomor 9, kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca mendung adalah titik-titik-titik. Dan terakhir nomor 10, saluran air yang tersumbat akan menyebabkan titik-titik-titik. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran kedua hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 2 tentang perubahan cuaca. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.